Tentunya hari ini kita bersyukur saya terkhusus sebagai Bupati Kabupaten Baru bersama Adinda Bupati Maros dan juga tentu Bupati Takalar. Kami insya Allah ini adalah pionir dari bagaimana pentingnya kita memahami keterlibatan GAN di dalam tentu program yang menjadi program prioritas unggulan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya tentunya terkhusus sebagai Bupati yang alhamdulillah kemarin juga Kabupaten Baru menjadi daerah kabupaten yang pertama yang tentu juga melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih, dan ini juga kenapa saya berusaha untuk melakukan percepatan dari apapun itu yang menjadi tahapan-tahapan dari program Koperasi Merah Putih. Oleh karena itu, ini adalah tentu program yang dilahirkan yang tentu menjadi harapan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada lagi nantinya masyarakat Indonesia yang hidup dalam ketimpangan ekonomi. Maka di awal pada saat saya disampaikan bagaimana Koperasi Merah Putih ini untuk segera dibentuk, maka pada saat itu Pak Ketua, Pak Sekjen, saya perintahkan langsung kepada kepala dinas saya untuk segera merealisasikan ini. Dan saya memang katakan, Pak Sekjen, saya ingin baru yang pertama kalinya tentu juga melakukan penandatanganan akte notarisnya, dan insya Allah juga baru yang pertama kali juga tentu melahirkan SK dari Kementerian Koperasi atas badan hukum dari Koperasi Merah Putih itu. Dan alhamdulillah Pak Sekjen, semua telah kami laksanakan. Dan terkait dengan Koperasi Merah Putih ini, ya insya Allah Pak Sekjen, kami khususnya kepala daerah pastinya semua sama. Kami juga akan tentu mengikuti arahan-arahan petunjuk oleh tentu pemerintah pusat. Dan GAN ini adalah sekali lagi organisasi yang pastinya akan mengawal kami, akan tentu juga mengikuti kami, dan tentu memberikan sosialisasi tentang Koperasi Merah Putih ini kepada masyarakat kami. Karena terus terang Pak Sekjen, banyak masyarakat kami yang belum mengetahui betul isinya Koperasi Merah Putih ini. Mereka tidak memahami seperti apa tujuan dari Koperasi Merah Putih ini. Sebenarnya Pak Sekjen sama saya dengan Pak Wakil, pasti Pak Bupati juga seperti saya kemarin pusing Pak Sekjen. Koperasi Merah Putih ini sebenarnya bikin pusing kami juga kepala daerah. Terus terang Pak Sekjen, karena kami ini yang baru saja dilantik. Nah, inilah tim-tim kami. Tim-tim kami yang belum merasakan bahwa mereka punya tempat, karena tidak mungkin Pak Sekjen kalau mereka bukan pegawai kita tiba-tiba kucuk-kucuk masukkan jadi pegawai negeri di kabupaten kan tidak mungkin. Jadi mereka ingin mendapatkan posisi tempat yang juga mereka tentu mau dianggap. Mereka mau juga, oh inilah saya yang menang. Jadi di dalam apapun itu yang terkait dengan pemerintahan kita harus ada. Nah, salah satu yang diiming-iming, salah satu yang diharapkan oleh tim kami itu mereka mau masuk di Koperasi Merah Putih ini Pak Sekjen. Ya, Ibu Bupati, di sana itu di desa ini tidak ada orang tak yang masuk di dalam Koperasi Merah Putih. Tapi itulah, mereka tentu bukan maksud yang lain. Mereka ingin mengawal pemerintahan, tentu pemerintahan Bapak Presiden, dan tentu terkhusus pemerintahan kami yang memang tentu menjadi kepala daerah di daerahnya. Sebenarnya tujuannya itu Pak Sekjen. Tetapi alhamdulillah buat Kabupaten Baru itu terselesaikan dengan baik, oleh karena tentu kerjasama kepala dinas saya dan kemudian notaris, kepala dinas BPMD, itu semua menjadi satu kolaborasi yang kemudian hasilnya dengan singkat dan cepat akhirnya Kabupaten Baru bisa menyelesaikan semua proses tahapan tentang pembentukan Koperasi Merah Putih. Dan kemarin
mungkin Pak Sekjen tahu, dihadiri oleh semua senior saya ini. Itulah kami juga, kegiatan itu dihadiri oleh tentu yang mewakili Menteri Koperasi tentunya. Hari itu dihadiri oleh Wakil Deputi. Jadi saya yakin Pak Sekjen, kalau teman-teman seluruh kabupaten kota ini punya punya niat untuk bagaimana menuntaskan Koperasi Merah Putih ini, pasti bisa. Caranya itu nanti kalau ada yang bertanya baru saya kasih jawabannya Pak Sekjen. Kalau Bupati Maros nanti dikasih clue-nya bagaimana segera untuk menuntaskan semua akte dan tentu SK Menteri Koperasinya. Yang susah Pak Menteri sebenarnya itu Pak Sekjen adalah bagaimana SK Menteri itu, karena notaris itu Pak Sekjen dia mengisi data yang harus dimasukkan untuk kemudian SK ini keluar. Itu yang berat sebenarnya. Oleh karena untuk penandatanganan akte koperasi itu tentu harus ditandatangani oleh seluruh anggota dari koperasi itu. Jadi yang namanya ada di dalam akte, Pak Sekjen itu harus menandatangani akte itu di depan notaris. Nah, itu yang sebenarnya menjadi hambatan. Tetapi karena saya juga adalah notaris, Pak Sekjen, jadi saya tahu bagaimana memudahkan untuk tidak semua dari yang ada menjadi pengurus dan pengawas di akte itu, tidak semua harus datang menandatangani di depan notaris, Pak Sekjen. Dan jadi ada satu surat Pak Sekjen yang saya lampirkan pada saat rapat di desa, rapat musyawarah desa. Jadi pada saat rapat musyawarah desa Pak Sekjen, saya melampirkan satu surat kuasa. Semua yang hadir di rapat itu yang kemudian disetujui menjadi pengurus dan pengawas, mereka menandatangani surat kuasa untuk menandatangani akte notaris Koperasi Merah Putih ini di hadapan notaris, hanya yaitu satu orang saja, yaitu kepala desa. Nah, jadi tidak ada waktu yang lama Pak Sekjen untuk penandatanganan aktenya. Jadi untuk teman-teman, Pak Bupati tidak Pak Mikro. Manggut yo. Jadi sekali lagi, pada saat rapat musyawarah desa, disitulah ada juga surat kuasa untuk menandatangani akte notaris di hadapan notaris yang diberikan hanya kepada kepala desa atau lurah. Jadi hanya satu orang yang berhadapan dengan notaris untuk menandatangani akte notarisnya. Alhamdulillah, itulah karena Bupati baru juga adalah seorang notaris. Jadi tentu harapan kita ke depan Pak Sekjen, insya Allah semoga hal-hal tentu terkait dengan program-program yang sudah menjadi program dari Koperasi Merah Putih ini, insya Allah semoga itu cepat untuk bisa direalisasikan. Mungkin nanti setelah hari koperasi tentu sudah harus melakukan program yang memang turun langsung ke masyarakat, Pak Sekjen. Oleh karena banyak juga masyarakat kita yang mereka masih tidak percaya bahwa ini nanti bisa dilakukan, bahwa akan ada anggaran-anggaran yang turun yang kemudian ini untuk memperkuat bagaimana perekonomian daerah, khususnya terkait tentu dengan potensi-potensi daerah yang memang kita butuhkan, Pak Sekjen, anggaran itu. Dan saya juga Pak Sekjen izin menyampaikan, alhamdulillah setelah saya juga menyampaikan terkait pembentukan Koperasi Merah Putih ini yang sudah selesai sampai kepada SK-nya kepada Bapak Nurdin Halid, karena beliau adalah wakil Ketua Komisi 6 DPR RI.
beliau langsung memberikan bantuan dana seperti dana sukarela untuk koperasi, Pak Sekjen. Masing-masing untuk Kabupaten Baru mendapatkan dana dari tentu bantuan dari Bapak Nurdin Halid sebesar 10 juta per koperasi. Alhamdulillah. Dan inilah tentunya juga yang menjadi harapan dari masyarakat kami, bahwa bagaimana program-program pemerintah pusat insya Allah itu bisa mereka dapatkan, dan kemudian insya Allah dari situlah bisa merubah ekonomi mereka yang sebenarnya mereka itu sebelumnya adalah daerah yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih dan dikawal dengan tentu GAN, insya Allah akan tentu merubah kehidupan masyarakat yang ada di daerah kami. Amin ya rabbal alamin. Semangat kakak-kakak semuanya yang masuk dalam GAN. Saya takut juga kadang-kadang sebut ini GAN, takutnya kepleset menjadi GAM. Tetapi sekali lagi sungguh luar biasa ide pembentukan GAN ini, karena memang sekali lagi kita membutuhkan pengawalan, Pak. Mudah-mudahan Koperasi Merah Putih ini dengan anggaran yang diberikan kepada daerah-daerah itu tentu memberikan kebaikan, bukan memberikan nilai yang negatif. Tidak sama seperti anggaran desa. ADD banyak yang kemudian menjerumuskan kepala desa untuk kemudian mereka menjadi penghuni rumah tahanan karena tidak memahami penggunaan anggaran yang ada yang diberikan kepada mereka. Itulah pentingnya GAN hadir bersama kita, yakin dan percaya. Itulah konstituen salah satunya. Oke sih kakak. Oke sih. Mungkin yang saya bisa sampaikan, karena kalau saya lama-lama di sini Pak, saya banyak seperti kampanye. Sama kakak DP. Salam bagi semuanya. Semoga insya Allah kita mendoakan semoga Bapak Presiden Prabowo senantiasa berikan kesehatan. Saya juga Pak tambahkan sekolah rakyat. Sebelum saya tutup, saya juga menambahkan sekolah rakyat. Insya Allah kami juga di Kabupaten Baru sama dengan di Maros, kami berusaha bagaimana sekolah rakyat ini juga hadir di Kabupaten Baru. Amin ya rabbal alamin. Karena juga salah satu gunanya adalah insya Allah dengan adanya sekolah rakyat tidak ada lagi masyarakat Indonesia dimanapun itu berada, mereka tidak menerima yang namanya pendidikan itu sesuai dengan tentu hak mereka oleh karena adanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini akan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat, khususnya mereka yang kurang beruntung. Saya tidak mau bilang mereka miskin, tetapi untuk sekolah rakyat ini sangat berguna Pak untuk mereka anak-anak yang kurang beruntung. Dan insya Allah inilah juga bukti bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia mempunyai hati yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Salam bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.